Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Shaqofah Fikih kita di kelas 4. Tapi sebelum itu seperti biasa kita berdoa dulu bersama-sama. Baik, kita berdoa bersama ya. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang hukum syara ya. Hukum syara itu adalah setiap hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya terkait dengan perbuatan hamba ya, perbuatan manusia. Ada ahkamul khamsah yang sudah kita bahas bersama, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, setiap perbuatan manusia itu pasti terikat dengan hukum syara. Maka sudah seharusnya sebagai seorang manusia yang diciptakan Allah, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, seorang muslim, kita harus terbiasa melaksanakan yang wajib. Karena yang wajib itu jika kita tinggalkan akan mendapatkan siksa dari Allah. Dan kemudian menyempurnakannya dengan sunnah, dengan yang sunnah ya, terbiasa melakukan yang sunnah juga. Supaya apa? Supaya perbuatan kita itu ada pahalanya, ada pemberian dari Allah, ada balasan kebaikan dari Allah. Dan kemudian terbiasa meninggalkan yang makruh. Kenapa yang makruh kok ditinggalkan juga? Karena meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Nah gitu. Kemudian juga terbiasa menghindari dan meninggalkan, melupakan yang haram. Kenapa harus ditinggalkan yang haram juga? Jelas, karena melakukan keharaman itu mendatangkan siksa dari Allah. Maka kita harus terbiasa melaksanakan yang wajib, menyempurnakannya dengan yang sunnah, dan menghindari yang makruh dan meninggalkan yang haram. Juga tidak terlena dengan yang mubah. Kenapa yang mubah juga harus kita sedikitkan, tidak kita lakukan? Karena mubah itu artinya boleh-boleh saja, tidak ada pahala, tidak ada dosa, kan sia-sia. Kalau kita terbiasa melakukan hal yang sia-sia, maka umur kita sudah berkurang, belum lagi perbuatan kita nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi nggak bertambah nikmat Allah dan nggak bertambah amal ibadah kita di sisi Allah. Kan rugi banget tuh, udah dikasih waktu yang sama tapi nggak dapat apa-apa. Nah, setiap manusia pasti terikat dengan hukum syara ya. Nah, hukum syara itu ada sumbernya. Sumbernya apa saja? Sumbernya ada 4. Diingat-ingat ya, 4 sumber hukum syara. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Sumber pertama adalah Al-Quran. Nah, sumber pertama hukum syara itu adalah Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran, Ustadz? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman dari Allah, langsung dari Allah. Nah, jadi itulah sumber pertama dan utama bagi hukum syara. Maka setiap muslim itu wajib menjalankan Al-Quran, karena itu adalah satu sumber utama
ya, hukum syara. Maka kalau kita melaksanakan Al-Quran, pasti kita mengikuti hukum syara. Gitu. Sumber kedua setelah Al-Quran, karena nggak semua masalah itu ada di dalam Al-Quran, maka sumber kedua adalah Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Al-Hadis adalah setiap perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau hadis kan biasanya qala Rasulullah, berkata Rasulullah, itu berarti hadis perkataan Rasulullah. Kalau para sahabat mengatakan ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah, ini berarti perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh para sahabat. Ini hadis perbuatan Rasulullah. Kalau ketetapan itu Rasulullah cuma diam aja. Para sahabat berbuat sesuatu, Rasulullah diam, itu ketetapan dari Rasulullah. Maksudnya begitu. Maka seorang muslim, kita selain mengikuti Al-Quran, kita juga harus senantiasa mengikuti Al-Hadis. Mengikuti setiap perbuatan Rasulullah, mengikuti perkataan-perkataan Rasulullah, dan mengikuti ketetapan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Al-Hadis ini bukan Al-Quran ya. Jadi yang diucapkan Rasul kan ada yang Al-Quran, ada yang hadis. Nah, yang Al-Quran adalah Al-Quran, yang hadis adalah hadis. Hadis itu perkataan Rasulullah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis. Gitu ya. Semoga bisa difahami. Jadi itu yang kedua. Sumber hukum syara yang kedua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Ternyata Al-Hadis ini belum cukup untuk meliputi perbuatan manusia. Masih ada beberapa hal yang nggak ada hukumnya. Maka ada sumber hukum yang ketiga yang melengkapi. Apa itu? Itu adalah ijma' sahabat. Jadi sumber hukum syara yang ketiga adalah ijma' sahabat. Apa itu ijma' sahabat? Ijma' artinya kesepakatan. Sahabat artinya sahabat Nabi. Ijma' sahabat maknanya adalah kesepakatan sahabat-sahabat Nabi terkait sebuah hukum. Misalkan seperti azan 2 kali. Di masa Rasulullah azan itu cuma 1 kali. Tapi di masa Utsman itu azan 2 kali. Dan para sahabat sepakat 2 kali nggak apa-apa. Kemudian contoh lain adalah sholat taraweh di masjid. Rasulullah dulu sholat taraweh itu hanya 3 hari di masjid. Kemudian Rasulullah melakukannya di rumah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, saat Rasulullah sudah nggak ada, maka Umar mengajak para sahabat untuk sholat di masjid, sholat taraweh di masjid. Dan semua sahabat sepakat, nggak ada masalah di situ. Itu yang namanya ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat. Ini adalah sumber hukum syara yang ketiga yang harus kita ikuti. Yang keempat, ada 1, 2, 3. Yang keempat adalah qiyas syar'i. Dihafalkan ya. Qiyas syar'i. Apa itu qiyas syar'i, Ustadz? Qiyas itu artinya analogi, permisalan, atau perumpamaan yang semisal. Nah, contohnya apa, Ustadz? Maksudnya gimana? Nah, contohnya seperti antum bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kan antum bayarnya pakai beras. Padahal di zaman Rasul, orang-orang itu kalau mau bayar zakat itu nggak pakai beras, malah nggak ada beras di sana. Tapi kenapa kok kita boleh pakai beras? Ini dikiaskan, dimisalkan. Karena pada Rasulullah bayar zakat fitrah pakai gandum sama kurma, dan itu merupakan makanan pokok orang Arab waktu itu, maka orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Maka boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan beras. Nah, itu dikiaskan tuh begitu maksudnya. Dimisalkan kalau Rasulullah pakai kurma sama gandum, makanan pokoknya, maka yang semisal dengan makanan pokoknya Rasulullah adalah beras di Indonesia. Karena orang Indonesia makanan pokoknya bukan kurma dan bukan gandum. Makanan pokoknya adalah beras. Maka boleh atau mengkiaskan dengan beras untuk bayar zakat fitrah. Nah, itu adalah 4 sumber hukum syara yang harus setiap muslim ikuti.
bukan yang lain, ya. Apa keutamaan jika kita mengikuti sumber-sumber hukum syara ini, yang 4 ini, mengikuti Al-Quran, mengikuti Al-Hadis, mengikuti ijma sahabat, dan juga mengikuti qiyas. Apa keutamaannya? Yang pertama, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, para sahabat itu mereka punya gelar radhiyallahu anhum ajmain. Allah meridhoi mereka semuanya. Kenapa? Karena mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, mengikuti hadis-hadis Rasulullah. Nah, mereka dapat ridho. Kita pun yang mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, dan mengikuti para sahabat dan juga qiyas, juga akan mendapatkan ridho dari Allah, karena kita sama dengan mentaati Allah. Artinya jika kita mengikuti 4 sumber yang itu tadi. Itu yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan petunjuk. Karena Al-Quran kan hudalinas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, disempurnakan dengan contoh-contoh dari Rasulullah, yaitu hadisnya, disempurnakan lagi dengan ijma sahabat, disempurnakan lagi dengan qiyas. Maka petunjuk-petunjuk itu akan membuat kita mendapatkan petunjuk untuk menjalani kehidupan. Gimana sih cara berpakaian yang baik, gimana sih cara makan yang baik, gimana sih cara tidur yang baik. Semuanya ini kan kita nggak tahu caranya kalau nggak ada contoh atau petunjuk dari Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas. Maka orang-orang yang mengikuti 4 itu pasti dapat petunjuk. Jadi tahu deh caranya makan yang baik, caranya tidur yang baik, caranya pakai baju yang baik. Nah, jadi mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, keutamaannya adalah tidak tersesat. Karena Rasulullah sendiri yang bilang, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Amro ini 2 perkara, ya. Lan tadillu ma tamasaktum bihima, yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya jika kalian mengikuti keduanya. Kitab Allah wa sunnatu rasulihi, yaitu apa yang dipegang? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnatu rasulihi, dan sunnah-sunnah Rasulnya, termasuk di dalamnya ijma dan qiyas. Gitu ya. Jadi nggak akan pernah tersesat selamanya, pasti benar. Dan kemudian keutamaan yang keempat adalah hati menjadi tenang. Kalau kita mengikuti sumber-sumber hukum syarak tadi itu, mengikuti Al-Quran, mengikuti Al-Hadis, mengikuti ijma sahabat, dan mengikuti qiyas, pasti hatinya jadi tenang. Karena kita dalam posisi benar, dalam posisi yang tidak salah. Orang kalau benar itu kan hatinya tenang. Nah, maka hati kita menjadi tenang. Nah, itu pelajaran hari ini, ya. Semoga bisa difahami dan diingat-ingat apa saja sumber hukum syara itu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma sahabat, yang keempat adalah qiyas syar'i. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bye bye.